Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu dengan saya kembali, Bu Karina. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan, tentang subbab jaringan tumbuhan dan teknologi inspirasi dari struktur tumbuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran IPA pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran IPA pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, mendeskripsikan kaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.4, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, melalui kegiatan studi pustaka, peserta didik dapat menjelaskan fungsi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 2. Melalui kegiatan studi pustaka, peserta didik dapat membedakan fungsi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 3. Melalui kegiatan studi pustaka, peserta didik dapat membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. 4. Melalui diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Persepsi dari pembelajaran kita kali ini, organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Mari kita lihat gambar pada sebelah kanan. Jadi itu adalah contoh gambar jaringan epidermis pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan, selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Macam-macam jaringan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Kita bahas satu persatu, dimulai dari meristem primer terlebih dahulu. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Mari kita perhatikan gambar. Jadi pada ujung batang terdapat meristem apikal. Kemudian di sampingnya terdapat primordia daun dan meristem aksilar.
Kemudian meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik atau aktif, membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada akar dan batang tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Bisa kita lihat pada gambar, tampak jaringan meristem sekunder. Jadi kambium vaskuler pada gambar terletak di antara floem dan xilem. Tahukah kamu, aktivitas kambium vaskuler menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun. Jadi kita lihat pada gambar tampak daerah gelap dan terang yang terbentuk pada batang pohon. Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Jadi, untuk menghitung umur pohon, kita dapat menghitung lingkaran-lingkaran pada batang pohon. Diasumsikan jumlah lingkaran adalah jumlah umur pohon. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Dapat kita lihat pada gambar, itu adalah gambar contoh jaringan epidermis pada daun. Jadi di antara jaringan epidermis terdapat stomata. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan spina atau duri. Yang kedua, jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan.
Contoh dari jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Mari kita lihat pada gambar. Di situ tampak jaringan parenkim pada umbi kentang. Jadi ada sel-sel parenkim dan butiran amilum. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya pada buah dan umbi, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh, tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan silem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Berikut adalah gambar jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jadi gambar A adalah jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Sedangkan gambar B adalah jaringan sklereid pada buah pir. Yang keempat adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu silem dan floem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mari kita perhatikan gambar jaringan silem dan floem. Pada gambar tampak sel pembuluh silem dan sel pembuluh tapis pada floem. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Bagaimana keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kita perhatikan gambar penampang membujur akar. Jadi bagian ujung terdapat tudung akar, kemudian ada zona pembelahan meristem apikal. Di dalamnya terdapat silinder pusat, korteks, kemudian ada yang luar tampak epidermis serta zona-zona diferensiasi. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis,
sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun dari jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks berfungsi untuk tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Mari kita perhatikan gambar penampang melintang akar. Gambar A adalah akar tumbuhan dikotil. Gambar B adalah akar tumbuhan monokotil. Jadi pada gambar tampak bagian luar adalah epidermis, setelah epidermis ada korteks, kemudian ada silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat xilem dan floem. Lapisan dalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem dan floem. Jadi, kita perhatikan gambar lapisan endodermis dan pita Kaspari tampak pada gambar. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Bagaimana keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Tampak pada gambar adalah penampang melintang batang. Gambar A adalah penampang melintang batang dikotil dan gambar B adalah penampang melintang batang monokotil. Jadi yang bagian terluar sama memiliki epidermis, kemudian ada parenkim korteks, kemudian ada berkas pengangkut xilem dan floem, kemudian ada jaringan parenkim empulur. Akan tetapi di sini tampak perbedaan bahwa pada batang dikotil ada jaringan vaskuler yaitu kambium, sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, cadangan makanan disimpan di korteks. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap oleh akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah, seperti yang saya jelaskan pada gambar tadi.
Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsinya? Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis yang berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat termodifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Misal tumbuhan di daerah kering. Pada siang hari, stomata menutup untuk mengurangi penguapan. Mari kita perhatikan gambar penampang melintang daun. Jadi lapisan paling atas pada daun itu adalah kutikula, kemudian diikuti endodermis atas, begitu pula pada bagian bawah juga ada endodermis bawah. Antara epidermis atas dan epidermis bawah terdapat jaringan mesofil. Nah, mesofil ini terdiri dari mesofil palisade dan bunga karang. Pada mesofil juga terdapat berkas pengangkut silem dan floem. Di antara jaringan epidermis terdapat stomata, terutama epidermis bagian bawah. Pada bagian manakah dari daun terjadi fotosintesis? Di bawah epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Tadi sudah tampak pada gambar ya. Kedua jaringan ini termasuk jaringan mesofil. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan mengandung klorofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Jadi, pada daun, jaringan yang mengandung klorofil digunakan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Dalam hal ini yang berperan adalah jaringan mesofil. Di dalam mesofil ada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil dengan ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan pengangkut. Tadi semuanya sudah tampak pada gambar. Jika diperjelas, stomata pada daun rhodescolor akan tampak seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi ada sel epidermis, kemudian sel tetangga, kemudian ada stomata di antaranya. Kita pelajari subbab yang kedua, yaitu teknologi terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi ternyata banyak sekali pengembangan teknologi, bahkan mungkin entah bangunan atau mungkin perabot rumah tangga, elektronik dan lain sebagainya, itu dibuat berdasarkan inspirasi dari jaringan pada tumbuhan. Mari kita simak contoh teknologi terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Jadi kita perhatikan pada gambar itu menunjukkan reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis pada daun.
Jadi ketika cahaya matahari diserap oleh klorofil, kemudian jika ada zat penyusun makanan, maka akan terbentuk makanan melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam makanan tersebut terkandung energi atau ATP. Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun atau klorofil. Melalui fotosintesis dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Tadi sudah sedikit saya jelaskan pada gambar sebelumnya. Kemudian gambar 3.28 ini adalah panel surya dan komponen penyusunnya yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Perlu kalian ketahui, pada bunga Ivy merupakan tumbuhan yang banyak hidup di benua Eropa. Jadi tumbuhan tersebut merambat di dinding bangunan untuk mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Daun-daun bunga itu menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Pertumbuhan-tumbuhan yang merambat dan struktur daun tumbuhan tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut dikenal dengan solar Ivy. Jadi tampak pada gambar tanaman Ivy yang merambat pada bangunan. Kemudian diinspirasikan dalam suatu bentuk teknologi berupa panel solar Ivy. Teknologi inspirasi yang kedua adalah sensor cahaya. Lampu penerangan di jalan ada yang mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor light dependent resistor atau LDR dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan cahaya. Terlihat pada gambar lampu jalanan dan sensor cahaya atau light dependent resistor. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai resistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya saklar berada dalam kondisi on sehingga lampu penerangan menyala. Kita lihat gambar kaktus di gurun dan stomatanya. Jadi stomata ini menutup pada siang hari dan membuka pada malam hari saat ada. Jadi bergantung pada suhu. Jadi gambar tanaman kaktus tadi itu hidup di daerah kering, memiliki stomata yang unik yang akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor dan peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion.
Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata menutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar, akibatnya stomata menjadi terbuka. Teknologi inspirasi yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengkilap. Pada daun talas, kalian tahu daun talas? Atau teratai, terdapat lapisan yang tebal atau disebut sebagai kutikola. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini diterapkan untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan mengkilap, dan anti air. Contohnya adalah semir sepatu, lapisan mengkilap pada cat mobil, atau perabot rumah tangga. Jadi tampak pada gambar lapisan pelindung kutikula pada daun dan lapisan pelindung pada mobil. Inspirasi teknologi yang keempat adalah alat pemurnian air. Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Karena akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang larut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Jadi tampak pada gambar seperti itu. Akar dari eceng gondok jadi berserabut dan banyak sekali. Akar itu memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat yang berbahaya atau partikel-partikel yang dianggap sebagai kotoran. Mekanismenya adalah, jika membran sel akar eceng gondok diamati menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar tersebut. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya dinamakan aquaporin atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak bisa masuk. Mekanisme tersebut digunakan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring hingga benar-benar bersih dan dapat dikonsumsi. Gambar di sebelah kanan adalah bukti nyata hasil teknologi inspirasi dari jaringan tumbuhan, yaitu alat pemurnian air. Selain menginspirasi untuk mengembangkan teknologi, struktur organ dan jaringan pada tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan. Misalnya atap bangunan gedung Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut membentuk segitiga seperti duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk dalam gedung. Jadi hasil inspirasi yang sangat hebat dari jaringan tumbuhan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kesejahteraan manusia. Nah, baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi bagian tumbuhan, subbab jaringan tumbuhan, dan teknologi inspirasi pada jaringan tumbuhan. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, maka dapat ditanyakan kepada guru IPA saya atau kepada guru IPA yang lain. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian berupa soal yang harus kalian kerjakan. Berikut petunjuk mengerjakannya. Yang pertama adalah membaca ulang materi yang telah dijelaskan hari ini atau sebelumnya.
Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas pada buku tulis IPA. Yang ketiga, soal ditulis disertai dengan jawaban. Dan yang keempat, hasil mengerjakan tugas difoto dan dikirim ke kantong tugas yang telah disediakan di Google Form. Berikut soal-soalnya. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini, dan tugas yang sudah saya berikan mohon dikerjakan sebaik-baiknya sebagai bahan evaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi, struktur, dan fungsi bagian atau jaringan tubuh tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.